daerah di Lampung terapkan PPKM level 4. Wali Kota Eva Duyana serahkan bantuan kepada korban puting beliung. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemerintah terapkan kebijakan PPKM level 4 bagi 6 daerah di Lampung. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Sebanyak 6 kabupaten kota di Lampung terapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Kebijakan ini berlaku sampai tanggal 23 Agustus 2021. Pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4 COVID-19 di luar Jawa Bali. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. Untuk Provinsi Lampung, daerah yang menerapkan PPKM level 4 bertambah menjadi 6 daerah. Ke-6 daerah tersebut adalah yakni Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Barat. Pemerintah memperpanjang PPKM di luar Jawa Bali selama 2 pekan untuk mencegah penularan akibat adanya berbagai acara perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2021. Berbagai aturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat untuk PPKM level 4 luar Jawa Bali diubah. Perubahan antara lain industri orientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi 100% dengan protokol kesehatan ketat. Tempat ibadah diperbolehkan kegiatan, kapasitas maksimal 25% dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu dari 15 kabupaten kota, hanya 2 saja yang berstatus zona orange. Keduanya adalah Wekanan dan Mesuji. Sementara 13 daerah lainnya yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro berstatus zona merah. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu untuk mengatasi ledakan kasus COVID-19, Pemkot Bandar Lampung menjadikan RSUD Adadi Cokro-Dipo sebagai rumah sakit khusus penanganan COVID-19. Meski begitu, pihak rumah sakit tetap melayani pasien umum untuk rawat jalan. Wali Kota Eva Duyana mempersiapkan rumah sakit umum daerah Adadi Cokro-Dipo menjadi rujukan untuk COVID-19. Pemkot akan menambah tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Walau tingkat kapasitas tempat tidur pasien COVID-19 menurun, namun mobilitas di Kota Bandar Lampung sangat tinggi sehingga masih diperlukan aturan PPKM. Ditambah untuk COVID, ya, karena kita kita berusaha maksimal untuk pelayanan yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama masalah COVID-19 ini. Apakah ke depannya akan menjadi rujukan pasien-pasien dari daerah juga, Bunda? Penurunannya di Kota Bandar Lampung sudah cukup luar biasa. Apalagi kemarin kita bahas rapor dengan Pak Gubernur, dengan Bupati Wali Kota Indonesia, Kota Bandar Lampung tingkat penurunannya luar biasa. Tapi kalau mobilitas kita kan namanya kota besar. Kota besar ya tetap aja harus pakai PPKM darurat. Manajemen RSUD Adadi Cokro-Dipo telah menyiapkan sumber daya manusia. Namun fasilitas kesehatan lain masih dalam proses pemesanan, sedangkan untuk tempat tidur telah ditambah. Yang akan kita tambahkan itu ada 30 kamar. 30 kamar. Nah, tadinya kan kita punya 20, kita ditambahin oleh Bunda untuk 30 tempat tidur jadi 50. Selain pasien COVID kita tetap berjalan. Tetap itu untuk rawat jalan. Dari rawat jalan kita tetap melayani pasien umum.
untuk COVID memang kita utamakan. Ini tahap pertama ya, ditambah 30. Insya Allah kata Bunda ke depannya nanti akan kita tambahkan lagi. Sehingga memang sampai ke lantai 4 pun kita layani. Wali Kota juga berterima kasih kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, setelah menjalani vaksinasi dosis pertama, ratusan warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kalianda Lampung Selatan menjalani vaksinasi dosis kedua. Hampir seluruh warga binaan di Lapas kelas 2 Kalianda telah divaksin. Herd immunity di Lapas kelas 2A Kalianda hampir mencapai 100%. Sebanyak 592 warga binaan mendapat suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua. Vaksin COVID-19 dosis yang pertama sudah dilaksanakan pada 1 hingga 2 Juli 2021. Warga binaan yang sudah bebas juga masih dapat mengikuti vaksinasi dosis kedua di Lapas Kalianda. Secara umum, sudah lebih dari 50 warga binaan di Lampung yang menjalani vaksinasi COVID-19. Ini sudah vaksinasi kedua. Vaksinasi pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2021 kemarin. Jumlahnya 666 warga binaan masyarakat yang sudah divaksinasi. Itu dilaksanakan di 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2 Juli. Kemudian hari ini dengan besok itu vaksinasi yang kedua, jumlahnya 592 warga binaan masyarakat dibagi 2 hari. Untuk mencegah kasus COVID-19 di lapas, kunjungan kepada napi ditiadakan. Sebelum masuk ke dalam lapas, pegawai harus memeriksa kesehatan secara rutin. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, personel Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung terus mengingatkan masyarakat tentang bahaya penyebaran virus COVID-19. Petugas menghadirkan ilustrasi pocong dan keranda mayat yang dibawa berkeliling pasar. Jangan berkerumun. Aksi unik sejumlah personil Satlantas Polresta Bandar Lampung dilakukan di pasar tradisional. Petugas mengingatkan masyarakat tentang bahaya penyebaran virus COVID-19 yang bisa menimbulkan kematian. Pedagang dan pengunjung pasar dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan saat beraktivitas. Sosialisasi dan edukasi disiplin protokol kesehatan dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di tengah pelonggaran penerapan PPKM level 4 di Kota Bandar Lampung. Ya, edukasi kepada masyarakat supaya pentingnya prokes ya kita terapkan, karena kita ini udah level 4 zona merah. Di semua kabupaten cuma 2 kabupaten yang tidak zona merah, Mesuji sama Waikanan. Dalam hal ini kita akan sosialisasikan terus penerapan 5M ini dan percepatan vaksinasi. Selain di pasar tradisional, aksi unik ini juga dilakukan di sejumlah lokasi perbelanjaan di Kota Bandar Lampung. Polisi juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada pedagang dan pengunjung pasar. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Wali Kota Eva Duyana serahkan bantuan kepada korban puting beliung. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana memberi bantuan uang dan material kepada warga korban bencana puting beliung. Bantuan diberikan kepada puluhan keluarga yang menjadi korban bencana tersebut.
Bantuan diberikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kepada warga yang rumahnya rusak akibat diterjang puting beliung. Bantuan yang diberikan antara lain asbes untuk 50 kepala keluarga dengan kerusakan atap rumah ringan. Pemkot juga memberikan uang 1 juta rupiah untuk 10 kepala keluarga yang atap rumahnya rusak parah. Warga diminta untuk tetap waspada dan bencana angin puting beliung tidak terjadi lagi di Kota Bandar Lampung. Untuk itu, Eva, Wali Kota menghimbau kepada warga untuk waspada dan berhati-hati. Memberikan bantuan sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin hari ini, dan mudah-mudahan dengan tidak melihat apa nilainya, tapi ini perhatian, tanda perhatian Kota Bandar Lampung, dan juga mudah berharap seluruh masyarakat harus antisipasi. Apalagi kemarin sudah banyak sekali bertubi-tubi, ada gempa juga, tapi alhamdulillah gempa juga tidak berdampak, dan mudah-mudahan puting beliung tidak ada lagi di Kota Bandar Lampung. Korban puting beliung berterima kasih mendapat bantuan dari Pemkot Bandar Lampung. Puting beliung merusak atap rumah. Wah, itu atap kita udah terbang semua, udah hancur gara-gara bencana kemarin. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Bunda. Terima kasih buat Bunda. Sebelumnya, 3 kelurahan di Kecamatan Panjang terdampak bencana puting beliung. Puluhan rumah mengalami kerusakan ringan maupun berat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto meninjau pelaksanaan vaksinasi. Bupati juga mengingatkan pentingnya vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bupati meninjau vaksinasi di Gedung Kecamatan Penengahan. Bupati mengatakan vaksinasi merupakan upaya untuk menekan kasus COVID-19. Bupati juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan donatur kepada Pemkab Lampung Selatan. Bantuan yang diberikan antara lain berupa pasokan oksigen. Yang penting katanya ijab kabulnya sah. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Manajer Pak Tri sebagai kepedulian beliau. Waktu itu saya Lampung Selatan mengalami suatu kendala tentang oksigen. Meski sudah divaksin, warga juga diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemerintah mulai memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah dari Kota Gajah sampai Simpang Randu, Lampung Tengah. Sebagai lembaga pengawas, DPRD setempat ikut mengawasi perbaikan jalan provinsi ini. Anggota Komisi 3 DPRD Lampung Tengah Cecep Jamani mengawasi perbaikan jalan provinsi. Pekerjaan jalan aspal sepanjang 1 km dari Kampung Tanjung Harapan sampai Kampung Tanjung Keraja, Kecamatan Seputi Banyak sudah dimulai. Ya, ini alhamdulillah tadi saya lewatnya di Seputi Banyak, itu sudah mulai dilakukan pengaspalan di sekitar desa Tanjung Harapan ke desa Tanjung Keraja. Itu sekitar 1 km lah. Alhamdulillah sudah mulai direalisasikan, saya lihat ruas jalan provinsi ini. Cecep berharap Pemprov Lampung dapat memperbaiki jalan di 3 kecamatan, yaitu Kota Gajah, Seputi Raman, dan Seputi Banyak. Perbaikan jalan sangat penting karena ruas jalan tersebut digunakan warga untuk membawa hasil bumi. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. DPRD Lampung Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2022. Rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 masa persidangan ketiga tahun 2021 berlangsung di ruang sidang Maggasana DPRD Lampung Barat, Senin siang. Ketua Dewan Edi Novial memimpin langsung rapat paripurna.
Rancangan KUA PPAS tersusun atas pedoman RPJMD yang diprioritaskan untuk memantapkan kualitas infrastruktur, mitigasi bencana, membangun sumber daya manusia, percepatan pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta peningkatan kualitas aparatur serta tata kelola pemerintahan. Apa yang diprioritaskan tentu kita terkait dengan fitur program, termasuk juga 3 komitmen. Jadi kita masih berpikir bagaimana melanjutkan dan mencapai apa yang menjadi target daripada pemerintah terkait dengan infrastruktur yang mantap, termasuk juga peningkatan pendidikan yang berkualitas, termasuk juga pelayanan kesehatan yang lebih baik. Memang program tersebut apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat tadi sudah disampaikan, fitur program termasuk juga pembangunan infrastruktur. Pada prinsipnya dari DPRD Kabupaten Lampung Barat, jika memang ini untuk kepentingan rakyat, program yang pro rakyat, ya pasti kita dukung. Pendapatan daerah sebesar 1,397 triliun rupiah lebih, sedangkan total belanja daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar 1,375 triliun rupiah lebih. Selain pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2022 direncanakan ada penerimaan pembiayaan sebesar 15 miliar rupiah yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya atau silpa dan pengeluaran pembiayaan sebesar 37,139 miliar rupiah. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Potensi budidaya burung puyuh sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pandemi COVID-19 terkadang membuat orang makin kreatif untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Salah satu yang menjadi peluang usaha yang kini banyak ditekuni warga adalah budidaya burung puyuh. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlicia Andini undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah suasana kandang burung puyuh milik Nur Hayati. Di tengah kondisi sulit seperti ini, dirinya memulai usaha sebagai pemasok telur puyuh sejak Februari 2020 lalu. Kini wanita asal Pekonwalur, Kecamatan Krui Selatan, pesisir barat mampu mendulang Rp840.000 per hari dari 2.400 ekor burung puyuh. Sehingga dalam 1 bulan, Nur Hayati mampu meraup omset mencapai Rp25 juta. Produktivitas reproduksi burung puyuh sangat bagus sehingga mendorong tingkat produksi yang tinggi. Pada usia 45 hari, burung puyuh sudah mampu bereproduksi dengan tingkat produksi telur sebanyak 1 butir per hari. Begitupun di hari-hari selanjutnya, burung puyuh yang berukuran kecil membuat biaya yang dikeluarkan oleh peternak tidak terlalu besar. 1 ekor puyuh dalam masa produksi telur hanya membutuhkan pakan sekitar 20-25 gram per hari. Kandang burung puyuh bisa disusun bertingkat sehingga bisa dibudidayakan di lahan yang sempit atau di pekarangan rumah. Namun keunikan dari unggas satu ini adalah cara perawatannya. Untuk merawat burung puyuh, suhu dalam ruangan harus terjaga dengan baik. Jika suhu tidak teratur, kinerja burung puyuh untuk menghasilkan telur akan terhambat. Pembuatan kandang, saluran air minum, terus kadang kalau cuaca nggak bagus ya, kalau dia terlalu panas dia pengaruh dengan suhu, dia terlalu tinggi. Kalau dia terlalu dingin ya pengaruh juga karena tingkat stres dari burungnya meningkat. Dalam 1 hari biasanya menghasilkan berapa butir telur? Rata-rata itu kalau saya hitung butiran enggak ya,
Tapi kita hitung itu kilo per kilo. Rata-rata 23 sampai 24 kilo per hari. Di masa pandemi saat ini, banyak pengusaha gulung tikar akibat daya beli konsumen yang rendah. Namun hal ini tidak bagi Nur Hayati. Penjualan telur puyuh miliknya langsung dibeli oleh distributor. Kalau untuk sekarang nggak masalah, karena justru permintaan itu semakin banyak, kita mulai kewalahan untuk memenuhi. Biasanya didistribusikan untuk daerah mana saja ini? Kalau kita sekitaran Kerui sama Ngambur. Jadi Ngambur itu ada satu orang itu setiap minggu dia ngambil, tapi dia per minggu. Tapi dengan sekian gitu dia. Prospek bisnis puyuh sangat menjanjikan karena belum diisi oleh korporasi. Selain itu, biaya produksi puyuh jauh lebih ekonomis dibanding biaya produksi ternak, daging, dan telur ayam. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.